Presiden Joko Widodo menyambangi Mall Summarecon Bekasi untuk meninjau persiapan protokol new normal yang akan diterapkan setelah berakhirnya pembatasan sosial berskala besar. Jokowi tiba di Mall Summarecon Bekasi pada Selasa siang bersama Kapolri Jenderal Idam Aziz, Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, serta Wakil Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi. Dalam kesempatan ini Jokowi menekankan masyarakat perlu kembali produktif namun tetap menjalankan protokol kesehatan agar terhindar dari ancaman virus corona. Jokowi juga meminta pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kota Bekasi agar terus menekan angka penyebaran COVID-19. Mall Summarecon Bekasi sendiri rencananya akan dibuka kembali pada Senin 8 Juni mendatang. Pada siang hari ini saya datang ke Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat untuk memastikan pelaksanaan kesiapan kita dalam menuju ke sebuah tatanan baru, ke sebuah normal yang baru. Kita ingin TNI, Polri ada di setiap keramaian-keramaian untuk lebih mendisiplinkan masyarakat agar mengikuti protokol kesehatan yang telah kita sepakati lewat PSBB. Kita ingin tetap produktif, tapi aman COVID. Produktif dan aman COVID. Ini yang kita inginkan. Tetapi dalam menuju ke tatanan baru itu, kita juga melihat angka-angka, melihat fakta-fakta di lapangan. Angka-angka bagaimana kurva R0-nya seperti di Bekasi ini sudah di bawah 1, sudah bagus. Dan kita harapkan, tadi saya sampaikan ke Pak Wali Kota, ke Pak Gubernur, agar di Jawa Barat, di Bekasi khususnya terus ditekan agar terus bisa di bawah R0-nya di bawah 1. Rencana pembukaan pusat perbelanjaan di sejumlah daerah akan segera diwujudkan, walaupun pandemi COVID-19 belum juga mereda. Lalu apakah mal akan menjadi klaster baru? Apa keuntungan dan keruginya jika mal benar-benar dibuka? Untuk membahasnya sudah ada Ellen Hidayat, Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia DPD DKI Jakarta. Selamat malam Bu Ellen. Selamat malam Yuda. Iya Bu Ellen, dengan rencana pembukaan mal dalam waktu dekat ini, apa respon dari pihak organisasi sendiri Bu? Jadi begini, untuk DKI Jakarta PSBB itu sudah berjalan hampir 2 bulan. Dan selama 2 bulan ini semua anggota kami taat sesuai dengan peraturan yang sudah diarahkan oleh Pemprov DKI ya. Namun pada kenyataannya ternyata penutupan mal dan juga retailer tidak bisa berjualan di pusat belanja itu memberikan dampak yang sangat luas. Jadi semua sekarang mengalami kesulitan finansial, cash flow berat. Kemudian yang paling parah adalah karyawan-karyawan yang tidak bisa bekerja, di mana mereka juga sudah tidak mempunyai tabungan lagi dan sudah berat untuk bertahan menghidupi keluarganya. Itu sebabnya kami mendapatkan keputusan bahwa rencana PSBB DKI yang ketiga akan selesai tanggal 4 Juni. Jadi kami saat ini semua pusat belanja bersiap-siap bila mana segera bisa dibuka nantinya untuk semua pusat belanja. Bu Ellen, tadi Anda katakan kerugian cukup signifikan ya Bu, apalagi mal itu tetap harus membayar mungkin biaya sewa, kemudian juga electricity seperti itu. Lalu bagaimana sejauh ini Bu, selama hampir kurang lebih 3 bulan, apakah memang ada keinginan untuk meminta insentif dari pemerintah, ataukah selama ini kalian hanya sekedar menutup dari adanya dana talangan atau seperti apa ini Bu Ellen? Jadi selama ini sebenarnya kalau retailer minta bantuan kepada pusat belanja. Tidak semua pusat belanja mempunyai kemampuan yang sama. Namun pusat belanja harus minta kemana? Seharusnya pusat belanja bersama retailer bersama-sama minta ke atas, yaitu ke pemerintah. Kami sudah menyurat bahwa untuk PLN misalnya tarif listrik jangan ada minimum, jangan ada denda. Itu kemudian juga gas, namun tetap tidak dijawab. Tidak mendapat jawaban. Demikian pula untuk pajak, kami juga meminta PPh final bisa dihilangkan. PBB kami sudah ajukan juga untuk
karena tarifnya tidak bisa dikurangi, kami minta boleh untuk ditangguhkan pembayarannya, jangan due date-nya pada saat September ini. Berat sekali, kami problemnya itu adalah cash flow. Karena retailer tidak punya cash flow, kemudian juga pusat belanja harus membiayai fixed cost. Jadi kami tidak bisa selama PSBB ini menghilangkan semua karyawan kami karena masih harus ada perawatan gedung, kemudian juga ada beberapa tenan yang kategori diizinkan harus buka, kemudian kami juga harus menjaga peralatan kami dan semua lain-lainnya. Jadi fixed cost kita cukup besar. Ya, tadi dengan beberapa kompleksitas tadi, apakah memang sudah siap dari pihak retailer maupun pusat perbelanjaan, Bu, dalam waktu dekat untuk kembali buka? Mengingat memang tadi pastinya akan ada prosedur COVID-19 yang harus dijalankan, mungkin dari segi fasilitas penunjang, kemudian juga mungkin dari segi bagaimana melakukan pembatasan jumlah pengunjung seperti itu, Bu. Berarti akan juga berdampak terhadap income juga dari retailer maupun dari pusat perbelanjaan, Bu. Benar, begini. Keadaan memang kita semua mengetahui COVID-19 ini begitu beratnya, membuat semua pebisnis itu boleh dikatakan sudah kolaps. Tapi kalau kita terus tidak berani melangkah satu langkah menjadi new normal, ini semakin berat resiko bisnis ini. Jadi kami bersama teman-teman retailer, kita walaupun harus membiayai dari dana cadangan dan lain sebagainya, terpaksa harus kita jalankan. Kita sudah mengetahui pada saat dibukanya pusat belanja tentu akan ada physical distancing. Ini akan menyebabkan mungkin yang namanya restoran ataupun food court itu harus berjarak sehingga kapasitas yang dulunya 100% mungkin sisa 50% itu tentu akan mengurangi income ya, akan mengurangi pendapatan. Tapi apa boleh buat? Tahap transition ini harus kita jalankan untuk kita pelan-pelan bisa menuju ke normal. Kalau tidak ada confidence dan kita tidak berani menjalankannya, terus bagaimana? Apakah kita terima nasib begitu saja? Ya, Bu Ellen, ini terkait dengan seandainya nanti dibuka, pasti orang sudah punya berbagai macam ekspektasi ya. Pertama mungkin bagi sebagian orang mereka sudah lama di lockdown, kemudian PSBB, mereka rindu untuk kembali lagi ke pusat perbelanjaan. Tapi di satu sisi lain pasti ada warga negara yang panik dan juga agak masih trauma ya, Bu ya. Kalau kita melihat di Yogyakarta, mal tetap buka tapi ternyata pengunjung tidak signifikan, Bu. Apakah nanti ekspektasi dari pihak pengelola mal maupun retail bisa berbanding lurus dengan respon warga ketika nanti memang semua pusat perbelanjaan kembali buka, Bu? Jadi begini, kita juga mentargetkan ataupun proyeksi kita untuk traffic itu paling bisa dapat 30% sampai 40%. Kami juga merasa bahwa tidak semua orang akan berduyun-duyun ke pusat belanja, karena di DKI ini untuk pusat belanja kami mempunyai 80 anggota dan itu tersebar di 5 wilayah, utara, timur, barat, selatan, pusat. Sehingga pada saat itu dibuka, masing-masing mall juga mempunyai segmentasi sendiri, mempunyai positioning sendiri, dan tentu mempunyai loyalty customer juga. Sehingga tidak akan terjadi penumpukan di salah satu mall sebagaimana mungkin berita-berita sebelumnya. Itu yang kami lihat ini justru bagus ya, jadi bisa tersebar merata. Ya, lalu kebijakan seperti apa, Bu, dari pihak pengelola nanti untuk menyiapkan seandainya kondisi tidak sesuai dengan ekspektasi di mana warga berduyun-duyun datang ke mal karena mereka ingin euforia, menikmati kembali kebebasan mereka untuk mungkin window shopping ataupun berkumpul di pusat perbelanjaan, Bu? Ya, jadi kalau untuk pusat belanja kami sudah mempunyai juga SOP, Standard Operating Procedure Basic, yang harus juga diikuti oleh semua anggota kami. Pertama, pada saat memasuki entrance ataupun lobby itu sudah ada alat ukur suhu. Bila mana suhu melewati 37,6, itu maaf sekali pengunjung tidak diizinkan masuk ke gedung. Demikian pula karyawan pada saat mereka pagi juga dilakukan pemeriksaan. Pulang juga dilakukan pemeriksaan. Jadi pemeriksaan suhu itu wajib dilakukan. Selain tentu menggunakan masker itu sudah harus, di mana semua karyawan maupun tenan maupun pengunjung juga harus melakukannya. Nah, tentu peralatan lainnya kita juga melakukan pengontrolan jangan sampai terjadi penumpukan ataupun antrian yang panjang. Jadi kami juga mempunyai security yang mengatur hal tersebut. Hanya untuk amannya, kami melihat bahwa pusat belanja ini umumnya untuk di DKI kita mempunyai akses pintu itu punya pintu bukan hanya satu, ada beberapa pintu. Selain itu juga kita mempunyai public area yang cukup luas. Artinya
ada koridor yang cukup lebar sehingga tidak perlu berdesak-desakan. Itu yang kami melihat bahwa hal ini sebenarnya untuk pusat belanja lebih aman ya. Di samping seperti lift, eskalator, itu juga kami berikan jarak. Jadi untuk masuk lift yang biasa kapasitas 10 sekarang hanya boleh 5. Kemudian mungkin eskalator juga kita berikan tanda tidak boleh berdekatan ya. Di samping untuk resto maupun food court itu untuk kursinya kita atur lagi sedemikian sehingga semua menjadi berjarak. Jadi kami dari pusat belanja juga mempunyai tanggung jawab moral terhadap kesehatan masyarakat dan juga kami mengerti bahwa COVID ini juga harus masih dijaga. Sehingga kami setiap mall juga akan mempunyai tim pengendali COVID. Selain tiap hari itu juga dibersihkan semua gedung dengan desinfektan ya. Baik, terima kasih sekali Bu Ellen untuk perbincangan pada malam hari ini di CNN Indonesia Newscast. Selamat malam Bu. Hari kedua Lebaran dan di masa pembatasan sosial berskala besar, mal di Surabaya tetap buka. Meski begitu, pengunjung mal berkurang hingga 75% dibandingkan hari normal. Pengelola mal menyatakan kondisi ini membuat pengelola mal justru merugi. Hari kedua Lebaran dan di masa PSBB, mal di Surabaya tetap buka. Meski begitu, pengunjung mal berkurang 75%, sehingga sejumlah gerai di dalam mal mengaku mengalami penurunan omset. Penurunan omset terutama dirasakan gerai pangan maupun sandang. Di masa PSBB, restoran diminta untuk melayani pesanan dibawa pulang. Karenanya beberapa gerai pun memilih tutup. Sedangkan gerai yang buka, mereka mengaku pendapatan yang diperolehnya hanya cukup untuk membayar gaji karyawan. Sementara untuk perolehan sewa gerai, pengelola mal juga mengalami kesulitan. Hal ini dikatakan Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia Daerah Jawa Timur, Sutandi Purnomosidi. Sutandi mengatakan biaya operasional mal seperti biaya listrik yang mencapai 7 miliar rupiah per bulan tetap harus dibayarkan. Belum lagi biaya operasional lainnya. Sepinya mal juga terlihat dari jumlah kendaraan pengunjung yang parkir. Di akhir pekan, kondisi sebelum pandemi, rata-rata kendaraan roda 4 yang parkir di mal-mal besar di Surabaya mencapai 16.000 kendaraan. Di masa pandemi seperti sekarang, maksimal hanya 4.000 kendaraan. Kami sebagai pengelola mal ini masih bertahan untuk buka. Sebenarnya bukan lagi alasan ekonomis. Kalau kita berpikir secara ekonomi, lebih baik mal itu kita tutup. Kenapa demikian? Karena dengan saya tutup, semua burden hilang. Saya tidak harus membayar pegawai, saya tidak harus membayar cleaning service, parkir, dan lain-lain. Tetapi tanggung jawab sosial itu lebih berat. Kenapa demikian? Karena mal itu adalah padat karya. Di dalam satu mal itu ada hampir 5.000 sampai 6.000 karyawan, termasuk SPG. Sejak pandemi COVID-19, beberapa mal melakukan adaptasi. Mulai menyediakan fasilitas cuci tangan, bilik disinfektan, pemeriksaan suhu tubuh, pengaturan jarak antar pengunjung, dan tentu saja mewajibkan pemakaian masker. Beberapa pengunjung pun mulai menyesuaikan. Sekarang kalau misalkan biasanya kita masuk dengan suka hati, kita awal masuk aja udah lihat kan harus dites suhu. Saya sampai nggak mau kok masuk ke dalam biliknya yang ada disinfektannya itu. Kenapa? Ya ini cairannya apa, kan lebih baik saya jaga-jaga sendiri, saya bawa selalu kan untuk cairannya hand sanitizer gitu. Kita beli barang pun sampai di mobil tuh sudah ada cairan disinfektan sendiri gitu. Pandemi COVID-19 membuat mal mulai berubah menjadi lokasi untuk berbelanja kebutuhan saja, tidak untuk window shopping ataupun gaya hidup berjalan-jalan ataupun berkumpul. Wida Subianto, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur. Menjelang berakhirnya pembatasan sosial berskala besar di Provinsi DKI Jakarta, beberapa titik pengecekan memperketat arus balik. CNN Indonesia Newscast akan kembali bersama rekan saya Reinhard Sirait.